Determinan adalah nilai skalar yang bisa dihitung pada matriks persegi dan memuat informasi tentang matriks tersebut. Simbolnya, determinan dari matriks A dilambangkan sebagai det A atau mutlak A. Sedangkan inverse matriks adalah matriks kebalikan dari suatu matriks persegi A. Inverse matriks A dilambangkan A pangkat min 1 merupakan matriks yang memenuhi sifat AA pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 A sama dengan 1. Matriks ini hanya ada jika di determinan matriks A tidak nol, menandakan bahwa A bersifat non-singular. Pada soal nomor 15, kita akan mencari nilai X dari matriks A dan B yang membuat determinannya 0. Kemudian mencari nilai 2X plus Y. Langkah pertama yaitu cari nilai Z agar matriks A singular. Determinan matriks A adalah det A sama dengan kurung 6 dan kurung X dikurangi dengan kurung 5 dan kurung 12. Hasilnya yaitu 6X 60. Agar A singular, yaitu det A sama dengan 0, maka 6X dikurangi 60 sama dengan 0, 6X sama dengan 60, dan hasilnya yaitu X sama dengan 10. Bisa 2, yaitu cari nilai agar matriks B singular. Determinan matriks B adalah det B sama dengan kurung 2 dan kurung X dikurangi dengan kurung 1 dan kurung 6, yaitu menghasilkan 2X 6. Agar B singular, det B sama dengan yaitu 0, maka 2X min 6 sama dengan 0, 2X sama dengan 6, dan X yaitu hasilnya 3. Lanjut langkah ketiga, karena soal meminta nilai 2X plus Y yang memenuhi agar matriks A dan B singular, kita asumsikan bahwa X adalah nilai dari matriks A dan Y adalah nilai X dari matriks B. Maka X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3. Lanjut langkah keempat yaitu hitung nilai 2X plus Y. 2X plus Y sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 20 ditambah 3, yaitu hasilnya 23. Pada soal nomor 16, determinan matriks A adalah 0. Matriks A adalah matriks singular, inverse matriks A tidak ada. Ya, salah satu baris matriks A merupakan kelipatan baris yang lain. Yang pertama, kita menentukan determinan matriks A. Determinan matriks A yaitu kurung buka A dan B, bawahnya C dan D adalah A, D, B, C. Dalam kasus ini, A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 9, dan D sama dengan 3. Determinan A sama dengan 3 dikali 3 dikurang 1 dikali 9, yaitu hasilnya 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Yang kedua, menentukan jenis matriks A. Karena determinan matriks A adalah 0, maka matriks A adalah matriks singular. Yang ketiga, menentukan inverse matriks A. Inverse matriks A sama dengan kurung buka A dan B, bawahnya C dan D adalah 1 per AD dikurangi BC, yang menghasilkan kurung buka D dan min B, bawahnya min C dan A. Karena determinan matriks A adalah 0, maka inverse matriks A tidak ada. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang keempat, yaitu menentukan apakah salah satu baris matriks A merupakan kelipatan baris yang lain. Baris pertama matriks A adalah kurung buka 3 dan 1 kurung tutup. Baris kedua matriks A adalah kurung buka 9 dan 3 kurung tutup. Jika kita mengalihkan baris pertama dengan 3, kita mendapatkan nilai kurung buka 9 dan 3 kurung tutup yang sama dengan baris kedua. Jadi, salah satu baris matriks A merupakan kelipatan baris yang lain. Nomor 17. Nilai determinan dari matriks 891, 430, 1046 adalah langkah pertama, yaitu menuliskan kembali matriks yang diberikan.
Matriks yang diberikan adalah 891, 430, 1046. Langkah kedua, menghitung determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Kita dapat memilih baris atau kolom manapun untuk melakukan ekspansi. Lalu, pilih baris kedua karena ada angka 0 yang akan menyederhanakan perhitungan. Determinan matriks A dinotasikan sebagai det A atau A. Dihitung sebagai berikut. Det A sama dengan A21, C21 ditambah A22, C22 ditambah A23, C23, di mana A, I, J adalah elemen matriks pada baris I dan kolom C, dan C, I, J adalah kofaktor elemen tersebut. Langkah ketiga yaitu menghitung kofaktor untuk baris kedua. C21 sama dengan kurung buka min 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah 1 determinan 9 146 sama dengan kurung buka min 1 9 kali 6 kurangi 1. C22 kurung buka min 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah 2 determinan 8 1 10 6 sama dengan 1 8 kali 6 kurangi 1. C23 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 3 determinan 8 9 10 4 sama dengan min 1 dikali 8 dikali 4 sama dengan kurangi 9. Langkah keempat, menghitung determinan det A sama dengan 4 kali min 50 ditambah 3 kali 38 ditambah 0 kali 58 sama dengan min 200 ditambah 144 ditambah 0 sama dengan min 86 untuk hasilnya. Nomor 18. Diketahui matriks A sama dengan 5, 2, 3, 1 dan matriks B sama dengan 7, 8, 9, 10. Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan matriks AX sama dengan B. Langkah pertama, tuliskan matriks yang diketahui. A sama dengan matriks 8, 2, 7, 5 dan B sama dengan matriks A, 0, 1, B. Langkah kedua, kurangkan matriks B dari matriks A untuk mendapatkan persamaan elemen-elemen. A min B sama dengan matriks 8 dikurangi A, 2 dikurangi 0, 7 dikurangi 1, 5 dikurangi B, sama dengan matriks 9, 2, 6, 0. Langkah ketiga, buat persamaan berdasarkan hasil pengurangan matriks. Elemen baris pertama, kolom pertama, 8 dikurangi A sama dengan 9. Elemen baris kedua, kolom kedua, 5 dikurangi B sama dengan 0. Langkah keempat, selesaikan persamaan untuk menemukan nilai A dan B. Dari 8 dikurangi A sama dengan 9 diperoleh A sama dengan 8 dikurangi 9 sama dengan min 1. Dari 5 dikurangi B sama dengan 0 diperoleh B sama dengan 5. Langkah kelima, hitung nilai A min B. A min B sama dengan min 1 dikurangi 5 sama dengan min 6. Jawaban min 6. Integral adalah kebalikan dari turunan. Turunan mengurai sesuatu menjadi bagian terkecilnya, sementara integral menyatukan bagian-bagian kecil itu menjadi satu kesatuan utuh, sehingga disebut antiturunan. Pada soal integral nomor 34, dengan soal hasil dari integral 8x kuadrat plus 5x min 8 dx adalah, jadi hal yang harus kita ketahui dahulu yaitu integral tak tentu dari suatu fungsi polinomial dapat dicari dengan menggunakan aturan pangkat. Aturan ini menyatakan bahwa integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c, di mana c adalah konstanta integrasi. Yang pertama, kita harus menerapkan aturan integral pada setiap suku dalam polinomial. Integral 8x kuadrat plus 5x min 8 dx sama dengan integral 8x kuadrat dx plus integral 5x dx min integral 8 dx. Yang kedua, kita menghitung integral dari setiap suku.
mulai dari integral 8x kuadrat dx sama dengan 8 integral x kuadrat dx sama dengan 8 dikali x pangkat 3 per 3 sama dengan 8 per 3 kali x pangkat 3. Lalu integral 5x dx sama dengan 5 integral x dx sama dengan 5x kuadrat per 2 sama dengan 5 per 2 dikali x kuadrat. Selanjutnya, integral 8 dx menjadi 8x. Langkah terakhir yang ketiga, yaitu menggabungkan hasil integral dan tambahkan konstanta integrasi C. Integral 8x kuadrat plus 5x min 8x sama dengan 8 per 3 x pangkat 3 plus 5 per 2 x pangkat 2 min 8x plus C. Jawabannya yaitu 8 per 3 x pangkat 3 plus 5 per 2 x kuadrat min 8x plus C. Selanjutnya, soal nomor 35. Nilai dari integral 12x 3x kuadrat plus 2 dipangkatkan 8 dx adalah. Nah, pada integral ini bisa diselesaikan dengan menggunakan substitusi. Substitusi yaitu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan integral dengan mengganti suatu ekspresi dengan variabel baru. Yang pertama, kita pilih substitusi yang sesuai. U sama dengan 3x kuadrat plus 2. Jika U sama dengan 3x kuadrat plus 2, maka du plus dx sama dengan 6x. Sehingga du sama dengan 6x dx. Kedua, kita ubah integral dalam bentuk variabel U. Integral 12x 3x kuadrat plus 2 dipangkatkan 8 dx sama dengan integral 2 dikali 6x dikali 3x kuadrat plus 2 dipangkatkan 8 dx sama dengan integral 2 U pangkat 8 du. Yang ketiga, kita hitung integral dalam variabel U. Integral 2U pangkat 8 du sama dengan 2 integral U pangkat 8 du sama dengan 2 dikali U pangkat 9 per 9 plus C sama dengan 2 per 9 dikali U pangkat 9 plus C. Pada nomor 36, kita akan menyelesaikan soal dari integral 5 cos kurung buka 4 min 3x kurung tutup dx sama dengan titik-titik. Langkah pertama, identifikasi integral yang diberikan. Kita memiliki integral tak tentu dari fungsi trigonometri sama dengan integral 5 cos kurung buka 4 min 3x kurung tutup dx. Langkah kedua, gunakan substitusi untuk menyederhanakan integral. Misalkan U sama dengan 4 min 3x, maka du per dx sama dengan min 3, sehingga dx sama dengan min 1 per 3 du. Langkah ketiga, substitusi kembali ke dalam integral. Integral 5 cos kurung buka 4 min 3x kurung tutup dx sama dengan integral 5 cos U kurung buka min 1 per 3 kurung tutup du sama dengan min 5 per 3 integral cos U du. Langkah keempat, hitung integral dari cos kurung buka U kurung tutup. Integral dari cos U adalah sin U. Jadi, min 5 per 3 integral cos U du sama dengan min 5 per 3 sin U plus C, di mana C adalah konstanta integrasi. Langkah kelima, substitusi kembali variabel X. Substitusi U sama dengan 4 min 3x kembali ke dalam hasil integral sama dengan min 5 per 3 sin U plus C sama dengan min 5 per 3 sin kurung buka 4 min 3x kurung tutup tambah C. Pada soal nomor 37, kita akan menyelesaikan soal nilai dari 4x kuadrat tambah 6x kuadrat kurangi 8x plus 2 dx adalah titik-titik. Langkah pertama, tentukan integral tak tentu dari fungsi 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurangi 8x plus 2. Penyelesaiannya, integral 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurangi 8x tambah 2 dx sama dengan x pangkat 4 tambah
2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat tambah 2x plus c. Langkah kedua, hitung nilai integral tentu dari 2 sampai 4. Integral tentu 2 sampai 4, 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurangi 8x tambah 2 dx sama dengan x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat tambah 2x batas 2 sampai 4. Langkah ketiga, substitusikan batas atas 4 ke dalam fungsi hasil integral. Penyelesaiannya 4 pangkat 4 tambah 2 kurung buka 4 pangkat 3 kurung tutup kurangi 4 kurung buka 4 pangkat 2 kurung tutup tambah 2 kurung buka 4 kurung tutup sama dengan 256 tambah 128 kurangi 64 tambah 8 sama dengan 328. Langkah keempat, substitusikan batas bawah 2 ke dalam fungsi hasil integral. Penyelesaiannya 2 pangkat 4 tambah 2 kurung buka 2 pangkat 3 kurung tutup kurangi 4 kurung buka 2 kuadrat kurung tutup tambah 2 kurung buka 2 kurung tutup sama dengan 16 tambah 16 kurangi 16 tambah 4 sama dengan 20. Langkah kelima, kurangkan hasil substitusi batas bawah dari hasil substitusi batas atas. 328 kurangi 20. Hasilnya 308. Nomor 38. Diketahui daerah yang dibatasi oleh fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 dengan sumbu x. Tentukan A. Titik potong kurva dengan sumbu x, B. Gambar grafik, C. Rumus luas daerah yang menghasilkan hasil positif, D. Hitung luas daerah kurva. Jawaban A. Titik potong kurva dengan sumbu x adalah 2,0 dan 4,0. B. Grafik berupa parabola terbuka ke atas dengan titik puncak 3,-1 dan memotong sumbu x di 0,8. C. Rumus luas daerah yang menghasilkan hasil positif adalah nilai mutlak integral batas bawah 2 sampai 4 dalam kurung x kuadrat min 6x plus 8 dx. D. Luas daerah kurva adalah 4/3 satuan luas. Penjelasan 1. Menentukan titik potong kurva dengan sumbu x. Titik potong kurva dengan sumbu x terjadi ketika fx sama dengan 0. Jadi kita perlu menyelesaikan persamaan kuadrat. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi x min 2 kali x min 4 sama dengan 0. Maka x min 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 atau x sama dengan 4. Jadi titik potong kurva dengan sumbu x adalah 2,0 dan 4,0. Nomor 2. Menggambar grafik. Fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 memiliki koefisien A sama dengan 1, B sama dengan min 6, dan C sama dengan 8. Karena A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas. Titik puncak parabola dapat ditentukan dengan rumus XP sama dengan min B per 2A sama dengan min 6 per 2 kali 1 sama dengan 3. Nilai Y di titik puncak adalah F3 sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 8 sama dengan 9 min 18 plus 8 sama dengan min 1. Jadi titik puncak parabola adalah 3, min 1.
Titik potong dengan sumbu Y terjadi ketika X sama dengan 0 hingga F0 sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 8 sama dengan 8. Jadi, titik potong kurva dengan sumbu Y adalah 0,8. Dengan informasi ini, kita dapat menggambar grafik parabola. Langkah ketiga, rumus luas daerah yang menghasilkan hasil positif. Karena kurva berada di bawah sumbu X antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 4, luas daerah antara kurva dan sumbu X akan negatif jika dihitung langsung. Untuk mendapatkan luas positif, kita perlu mengambil nilai absolut dan integral. Luas daerah sama dengan nilai mutlak integral 2 sampai 4 kurung buka X kuadrat min 6X plus 8 kurung tutup dx. Langkah keempat, menghitung luas daerah kurva. Luas daerah sama dengan nilai mutlak integral 2 sampai 4 X kuadrat min 6X plus 8 dx. Integral 2 sampai 4 X kuadrat min 6X plus 8 dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 8X. Nilai mutlak 2 sampai dengan 4 sama dengan 1/3 kali 4 pangkat 3 min 3 kali 4 kuadrat plus 8 kali 4 min 1/3 kali 2 pangkat 3 min 3 2 kuadrat plus 8 kali 2 sama dengan 64/3 min 48 plus 32 dikurangi 8/3 min 12 plus 16. 64/3 dikurangi 16 dikurangi 8/3 plus 4 sama dengan 64/3 dikurangi 16 dikurangi 8/3 dikurangi 4 sama dengan 56/3 dikurangi 20. 56 kurangi 60/3 sama dengan min 4/3. Luas daerah nilai mutlak min 4/3 sama dengan 4/3 satuan luas.